semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini Kak Devi bakal membahas tentang persamaan garis lurus part 5. Jadi buat adik-adik semua nih, adik-adik kelas 8 SMP harus tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah adik-adik semua, yang pertama Kak Devi akan membahas kedudukan dari dua buah garis lurus. Nah, di sini kedudukan dari dua buah garis lurus yang akan dibahas adalah yang sejajar dan berpotongan tegak lurus. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa sebuah garis lurus itu kan mempunyai gradien, mempunyai tingkat kemiringan dan kecondongan. Nah, sekarang kalau kedudukan dua buah garis lurusnya itu saling sejajar, maka gradien dari garis pertama, kita sebut saja M1, itu akan sama dengan gradien dari garis keduanya, kita sebut M2. Jadi ada dua buah garis, garis 1 dan garis 2. Kalau kedudukannya sejajar, maka nilai gradiennya akan sama. Nah, berbeda halnya kalau kedudukan dua buah garis lurusnya tegak lurus. Maka gradien garis pertama M1 kalau dikalikan dengan gradien garis kedua M2, maka hasilnya itu akan sama dengan negatif 1. Jadi kalau kedudukannya tegak lurus, hasil kali kedua gradiennya itu sama dengan negatif 1. Gitu. Jadi kalian harus tahu ini dulu. Baiklah adik-adik semua, sekarang waktunya masuk ke contoh soal supaya kalian bisa tahu nih untuk menentukan kedudukan dari dua buah garis itu sejajar atau tegak lurus. Nah, di sini Kak Devi udah punya dua buah garis P dan Q dengan persamaannya masing-masing. Nah, di sini yang persamaan garis Q-nya yang ini itu Kak Devi ubah seperti ini supaya bentuknya seperti yang P. Jadi yang ruas kanan itu pindah ke ruas kiri. Jadinya kayak gini ya. Udah pernah nih di video sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan gradien dari masing-masing garis. Yang pertama adalah MP. M itu gradien, P itu garis P, gradien dari garis P. Nah, kalau bentuknya kayak gini, cara cari gradiennya itu seperti ini kan ya, min A per B. A itu koefisien X, B itu koefisien Y. Berarti ini jadinya min A-nya berapa? 2 per B. B-nya berapa? Min 3. Berarti jadinya 2 per 3. Nah, udah ketemu MP-nya nih. Sekarang MQ, gradien garis Q. Berarti sama ya, min A per B. Berarti min A-nya berapa? 10. Q-nya negatif 15. Nah, bisa disederhanakan nih, sama-sama bagi negatif 5. Negatif 10 bagi negatif 5? 2. Negatif 15 dibagi negatif 5? 3. Nah, coba dilihat sekarang. MP sama dengan 2 per 3, MQ juga 2 per 3. Berarti MP dan MQ-nya sama. Nah, coba diingat yang Kak Devi jelaskan tadi. Kalau gradien garis pertama dan gradien garis keduanya itu sama, berarti kedudukan garisnya apa? Sejajar. Berarti ini kedudukan garisnya sejajar. Gitu deh. Oke adik-adik semua, satu contoh lagi ya. Di sini ada dua buah garis lagi, P dan Q. P itu persamaannya ini, Q itu persamaannya ini. Kita mau tentuin kedudukan dua buah garis ini apa sih, sejajar atau tegak lurus. Nah, sama seperti tadi, kita tentuin dulu gradiennya. Berarti MP berapa dulu nih MP? Gradien garis P. Nah, coba lihat di sini bentuk persamaan garis P-nya itu kan kayak gini. Kalau bentuknya seperti ini, udah ada Kak Devi jelasin nih di video sebelumnya. Nah, rumusnya itu ini, min A per B. Nah, buat kalian yang lupa nanti Kak Devi cantumin di description box ya. Oke, lanjut nih. Berarti ini min A-nya berapa? A itu koefisien X ya. Berarti min 5. B-nya berapa? B
B-nya 3, koefisien Y. Berarti MP-nya itu sama dengan negatif 5/3. Sekarang waktunya mencari MQ. Nah, MQ berapa nih MQ? Nah, MQ. Nah, kalau bentuk persamaannya udah Y sama dengan, udah pasti gradiennya itu adalah koefisien X-nya ya. Berarti langsung aja 3/5. Nah, coba dilihat nih, MP beda kan sama MQ, berarti udah pasti dia nggak sejajar. Berarti pilihannya tegak lurus. Tapi kita harus buktiin dulu nih caranya. MP dikali MQ-nya itu sama dengan berapa? Nah, coba kita kaliin. Negatif 5/3 dikali 3/5 kan ya. MP-nya negatif 5/3, MQ-nya 3/5. Dikalikan, ini coret-coret jadi 1/1. Ini coret-coret, ini 1, ini 1. Berarti negatif 1 kali 1. Negatif 1 kan jadinya ya. Nah, berarti di sini MP dikali MQ-nya itu sama dengan negatif 1. Berarti apakah benar dia tegak lurus? Iya, benar banget. Karena syarat dari kedudukan garis itu tegak lurus adalah hasil kali dari dua gradiennya adalah negatif 1. Baiklah adik-adik semua, soal berikutnya ini kita akan mencari persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 1 dan sejajar dengan garis lain, yaitu 2x min 10y sama dengan 3. Jadi di sini ada dua buah garis. Ada garis pertama dan garis kedua. Garis pertama udah diketahui nih persamaannya itu yang ini. Nah, sekarang kita tinggal cari persamaan garis keduanya itu berapa. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Oke, langkah pertama adalah kita menentukan gradien dari garis pertama. Berarti M1-nya. M1 ini ya, pakai yang ini ya persamaannya ya, gradien pertamanya ya. Nah, berarti pakai rumus min A per B ya, cari gradiennya karena bentuk persamaannya itu seperti ini. Berarti min A-nya berapa? 2, B-nya negatif 10. Nah, ini bisa disederhanain, sama-sama kita bagi negatif 2. Negatif 2 bagi negatif 2, 1. Negatif 10 dibagi negatif 2, 5. Berarti gradien garis pertamanya adalah 1/5. Sekarang kita harus cari gradien garis kedua. Karena di sini sudah dibilang garisnya itu sejajar, pasti gradien garis keduanya juga 1/5. Jadi harus sama gradiennya karena dia itu sejajar. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari persamaan garis kedua yang melalui titik 4, negatif 1 dengan gradien 1/5. Caranya seperti ini. Oke, rumus persamaan garis yang digunakan adalah yang ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi ini adalah rumus persamaan garis yang melalui satu titik dan bergradien M. Nah, pada video sebelumnya udah pernah Kak Devi jelasin nih. Nanti linknya Kak Devi taruh di description box ya. Jadi sekarang kita tinggal masukin nih angka-angkanya. Y min Y1 berapa? Y1-nya ini ya, negatif 1 sama dengan M. M-nya berapa tadi gradien kedua? Iya, 1/5 ya. Kali X min X1-nya 4. Nah, ini min ketemu min jadinya plus ya. Y plus 1 sama dengan ini dikali pelangi 1/5 dikali X 1/5 X 1/5 dikali negatif 4 negatif 4/5. Nah, sekarang ini dijadiin satu ruas ya, dibuat jadi Y sama dengan, berarti Y sama dengan 1/5 X min 4/5. Satu yang ini tuh pindah ruas, jadi dikurang ya. Nah, dikurang 1. Berarti Y sama dengan 1/5 X. Berapa jadinya nih? Min 4/5 dikurangi 1 jadinya min 9/5.
Udah jadi ketemu deh. Jadi persamaan garis yang melalui titik 4, -1 dan sejajar dengan garis ini adalah ini nih persamaan garisnya. Y sama dengan 1/5X min 9/5. Jadi gitu ya langkah-langkah pengerjaannya kalau kalian ketemu soal kayak gini. Baiklah adik-adik semua, ini dia contoh soal yang kedua. Kalau tadi yang sejajar, sekarang yang tegak lurus. Soalnya kayak gini, persamaan garis yang melalui titik negatif 3,3 dan tegak lurus garis Y sama dengan negatif 6X plus 2 adalah. Nah, langkah-langkah pengerjaannya itu sama. Jadi kan ada dua buah garis nih. Ada G1 dan G2. Garis pertama ini persamaannya Y sama dengan negatif 6X plus 2. Dan kita bakal cari persamaan garis keduanya ini berapa. Nah, langkah-langkah pengerjaannya itu sama kayak tadi. Pertama kita cari dulu apa? M1-nya. M1-nya pakai yang ini ya. Nah, kalau dia bentuk persamaan garisnya udah Y sama dengan, udah gampang banget dong cari gradiennya. Tinggal lihat koefisien X-nya. Negatif 6. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai dari M2-nya. Ingat, kalau tegak lurus, hasil kali gradiennya, hasil kali 2 gradiennya itu harus negatif 1. Di sini M1-nya adalah negatif 6. Nah, berapa nih M2-nya? Kita lanjutin di sini ya. M1-nya negatif 6. Dikali M2-nya harus negatif 1. Berarti M2-nya sama dengan negatif 1 per negatif 6. Disederhanakan, sama-sama dibagi negatifnya, berarti ketemu jadinya 1/6. Nah, gitu ya cara mencari gradien kedua kalau dia tegak lurus. Jadi diikutin aja nih, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya disubstitusi, baru dikerjakan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal cari persamaan garis yang melalui titik negatif 3,3 dengan gradien 1/6. Sama seperti tadi, kita menggunakan rumus yang ini, Y minus 1 sama dengan M kali X min X1, karena ini persamaan garisnya melalui satu titik dan bergradien M. Kita tinggal substitusi. Y min, Y1-nya berapa? Ini ya, Y-nya yang ini ya, yang belakang. Negatif 3 sama dengan M-nya berapa tadi? 1/6 dikali X min X1-nya berapa? Negatif 3. Nah, min ketemu min plus, berarti Y plus 3 sama dengan 1/6 dikali X min ketemu min lagi plus 3. Sekarang kita kaliin yang ini dulu ya. Oke, ini jadinya Y plus 3 sama dengan 1/6 dikali X, 1/6X ditambah 1/6 dikali 3, 3/6. Berarti ini Y plus 3 sama dengan 1/6X. Ini disederhanain jadi 1/2 ya, sama-sama dibagi 3. Nah, sekarang 3 yang ini pindah ruas ya. Nah, sekarang ini kita pindahin ruas. 3-nya pindah ruas, berarti dikurang ya. Nah, berarti nanti ketemunya 1/6X, 1/2 dikurangi 3 jadinya min 5/2. Berarti persamaan garis yang melalui titik negatif 3 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 6X plus 2 adalah ini. Nah, misalkan nih soalnya pilihan ganda dan nggak ada nih pilihan jawaban yang kayak gini, berarti kalian harus kaliin dengan KPK dari penyebut-penyebutnya ini. Berarti semua ruasnya ini dikaliin sama 6 ya. Jadi ya dikali 6, KPK-nya itu 6. Jadi kalau dikali 6 itu jadinya gini, 6 dikali Y jadinya 6Y. 1/6X dikali 6 jadinya X ya. Min 5/2 dikali 6 dikali 6 nih. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 5, 15. Nah, kalau masih nggak ada yang kayak gini, berarti dipindahin ruas nih X-nya. Berarti ini jadinya
6Y, X-nya pindah ruas jadi min X sama dengan min 15. Nah gitu, jadi siapa tahu ntar soalnya pilihan ganda gitu kan, terus nggak ada pilihan jawabannya. Jadi kalian harus akalin nih, kalau dia pecahan nih dikali sama KPK dari penyebut-penyebutnya gitu. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi persamaan garis lurus part 5. Semoga apa yang Kak Devi jelaskan bisa dipahami ya. Dan berikut ini ada latihan soal tentunya. Jangan lupa dikerjakan dan sampai jumpa.